Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Cahaya biru menghilang dan dunia menjadi merah lagi. Lautan api yang bergejolak sekali lagi mendominasi dunia. Namun, semua orang yang menatap proyeksi Vermilion bertampak terkejut. Tidak ada yang berhasil mengingat kembali diri mereka sendiri sampai lama kemudian. Mati, apakah sudah mati? Yan Juhai bergumam. Mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, kehancuran naga bertanduk kuno. Bukan naga yang penuh luka, tapi naga yang muncul kemudian. Itu adalah naga yang memiliki kekuatan penuh dan hampir tidak bercacat kecuali kesalahan naga yang rusak dari 1000 tahun yang lalu. Naga seperti ini, mati begitu saja. Meski udara di sini panas terik, mereka merasa hidung dan paru-paru mereka dipenuhi udara sedingin es. Alam Dewa Api memiliki catatan Broken Moon Oblivion dari Sekte Divine Ice Phoenix sejak dahulu kala, namun belum ada seorang pun yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Meski begitu, mereka tidak pernah menyadari bahwa itu sekuat ini. Meskipun telah menghabiskan sebagian besar energinya yang dalam dan berada dalam kondisi keracunan parah dan luka parah, teknik ini masih menyegel penjara Inferno untuk sesaat dan langsung menghancurkan naga bertanduk kuno Master Ilahi. Pemandangan ini bahkan lebih menakjubkan dari kemunculan naga bertanduk kuno lainnya. Alam Dewa Api telah bermimpi selama beberapa generasi tentang membunuh naga bertanduk dan akhirnya mimpi mereka terwujud sempurna di depan mata mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Namun, tidak ada satu orang pun yang menunjukkan sedikit pun kebahagiaan. Naga bertanduk kuno yang hancur menjadi bongkahan es yang tak terhitung jumlahnya oleh Broken Moon Oblivion yang seperti dewa jatuh ke lautan api dan dilahap dalam sekejap. Tidak ada jejak naga bertanduk yang terlihat lagi. Ia dengan cepat tenggelam ke dasar penjara Inferno yang tak ada habisnya. Tanpa sumber kekuatan, bangkai naga yang hancur dengan cepat dibakar hingga menjadi kehampaan oleh penjara Inferno. Ini juga berarti bahwa mereka gagal mengambil satu pun sisik naga dari naga bertanduk kuno itu. Meskipun naga itu terbunuh, mereka hanya bisa melihatnya terbakar di lautan api dan tidak melakukan apapun. Au, au, raungan drakonik yang dipenuhi amarah, rasa sakit, dan kesedihan yang tak terbatas membangunkan jiwa semua orang yang kejang. Naga bertanduk kuno yang masih hidup meraung lagi dan lagi, menyebabkan gelombang pasang yang menakjubkan melonjak ke arah langit. Beraninya kamu membunuh mereka, beraninya kamu membunuhnya. Dasar manusia tercela, saya akan membunuhmu, aku akan mengubahmu menjadi setitik debu terkecil. Mengaum, naga bertanduk kuno yang paling marah dan paling benci hampir menjadi gila. Setelah suara gemuruh yang merobek-robek udara, ia menerkam ke arah Mu Xuanyin, mengelilinginya dengan api naga, dan menutup semua rute pelariannya. Berlumuran darah, kulit Mu Xuanyin berganti-ganti antara putih pucat dan merah darah terus-menerus. Ketika dia mengeksekusi Broken Moon Oblivion, dengan tekad yang kuat, dia juga telah menghabiskan seluruh darah asal Ice Phoenix dan sejumlah besar esensi darahnya. Kehilangan itu juga berarti membiarkan racun naga bertanduk menyerang langsung ke dalam jiwanya. Dia belum menghabiskan seluruh kekuatannya, tapi kekuatannya sudah turun di bawah 10%. Setelah darah asal Ice Phoenix-nya berhenti, kekuatan es yang dia keluarkan tidak lagi mengandung kekuatan suci Ice Phoenix di belakang mereka. Sekarang kekuatan serangannya telah berkurang tajam, kematiannya sudah pasti. Meski begitu, dia tidak menyerah pada nasibnya. Dengan mata yang masih sedingin jurang, dia mengangkat lengannya yang lemah dan mengembalikan pedang putri salju ke tangannya. Dengan kekuatan terakhir dan percikan hidupnya, dia menyerang naga bertanduk kuno yang mengamuk. Es langsung mencair saat terbakar. Dalam sekejap, Mu Xuanyin terlempar beberapa kilometer dari titik tumbukan sambil diselimuti oleh api drakonik. Nyala api juga membakar abis percikan terakhir dalam hidupnya.
Yunce perlahan menjadi linglung saat dia menatap kosong pada pertarungan itu. 8 tahun yang lalu, di utara Kekaisaran Angin Biru tempat gurun kematian berada, dia dan Chu Yuechan pernah bertemu dengan seekor naga banjir jantan dan betina. Chu Yuechan terpojok ke jalan buntu, jadi dengan mengorbankan pembuluh darahnya yang dalam, dia melepaskan teknik terlarang Frozen Cloud Zeroth Aurora dan membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu, dia menunggu dengan tenang kedatangan kematiannya sendiri. Pemandangan yang terjadi sekarang sangat mirip dengan hari itu. Pada saat itu dan seperti hari ini, dia tidak dapat melakukan apapun selain menonton karena dia terlalu lemah untuk melakukan apapun untuk membantu. Jasmine ada di sana pada saat itu, jadi setelah dia memintanya untuk menyelamatkan Chu Yuechan, Jasmine mengakhiri hidup naga banjir lainnya dengan mengorbankan racun iblis menyebar. Itu juga hari di mana dia dan Chu Yuechan benar-benar terlibat dalam hubungan naas. Master Sekte Huo. Yunce membuka mulutnya dengan lemah tapi Master Sekte Huo sudah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sebelum dia bisa menyelesaikannya. Saya minta maaf tapi kami tidak bisa menyelamatkannya. Meski kondisi naga bertanduk itu buruk dan penuh luka, ia tetap saja pertandingan kematian guru ilahi. Lupakan kamu, bahkan aku pasti akan mati jika aku mendekati medan perang itu. Adapun untuk menyelamatkannya, itu tidak lebih dari mimpi belaka. Yan Juhai juga menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, jika ada sedikit pun harapan untuk menyelamatkan tuanmu, kami pasti tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Tapi, tidak ada harapan sama sekali. Bahkan jika kita semua bergabung dalam pertempuran saat ini, kita tidak dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan nyawanya. Kami hanya akan mengorbankan hidup kami sendiri untuk hal yang sia-sia. Yunce tidak dapat memahami perbedaan kekuatan antara alam penguasa ilahi dan alam master ilahi, tetapi tidak ada kebohongan di balik kata-kata Huo Ruli dan Yan Juhai. Yunce berhenti bicara, matanya mencerminkan pemandangan bergoyang dari proyeksi Vermilion Bird. Pedang Putri Salju masih diayunkan meskipun cahaya biru semakin lemah. Dia bisa mencium aroma kematian yang datang dari Mu Suanyin bahkan melalui proyeksinya tetapi dia tetap tidak berhenti menebas api drakonik yang mengelilinginya. Guru, belum menyerah. Bahkan sekarang, dia belum menyerah dan pasrah pada nasibnya. Itu benar. Kebanggaan guru tidak akan membiarkan dia menerima kematian tanpa melakukan apapun jika dia hanya memiliki satu nafas tersisa di tubuhnya. Dia akan bertarung dengan sengit sampai akhir bahkan ketika mengetahui bahwa kematiannya sudah pasti. Yunce menggigit ujung lidahnya dengan kuat. Rasa sakit yang hebat dan bau darah memenuhi mulutnya dan membuat jiwanya merinding. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuanku bertarung dengan semua yang dia miliki, bahkan ketika dia sudah kehabisan nyawa dan energinya, jadi bagaimana aku, muridnya, bisa menonton dari pinggir lapangan dan tidak melakukan apapun untuk membantunya. Satu-satunya yang bisa mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan tuan dari semua orang di sini adalah aku dan aku sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat diandalkan tidak peduli seberapa tinggi kekuatan atau status mereka, saya hanya dapat bergantung pada diri saya sendiri. Tenang, tenang sekarang. Guru masih hidup, jadi pasti ada harapan. Pasti ada jalan. Dengan keyakinan saja, aku telah menciptakan banyak keajaiban yang bahkan Jasmine anggap mustahil, jadi pasti ada jalan. Nafas Yunce perlahan kembali normal. Pikirannya yang bingung melakukan yang terbaik untuk menenangkan diri. Dia bahkan menutup matanya sendiri dan menutup telinganya sendiri sehingga satu-satunya yang bisa dia dengar hanyalah napasnya yang terengah-engah dan detak jantungnya sendiri. Pikirkan baik-baik. Ingat semua yang saya miliki. Pasti ada jalan, bahkan kemungkinan atau harapan terkecil sekalipun berpotensi menyelamatkan tuanku. Jadi aku harus menemukannya, aku harus menemukannya. Hanya dalam waktu beberapa saat, pikiran Yunce berubah dari kekacauan total menjadi kejernihan sempurna.
Alam Dewa Api telah berdiri selama ratusan ribu tahun, namun para ahli Raja Ilahi dan alam berdaulat tidak bisa berbuat apa-apa selain gemetar tak berdaya di hadapan penjara inferno penguburan dewa yang paling mereka kenal. Sementara itu, Yun Ce, seseorang di alam asal ilahi yang duduk di tingkat kekuatan terbawah dan belum tiba di alam dewa selama lebih dari setahun, sedang mencari cara untuk menyelamatkan Mu Suanyin dari entitas tingkat master ilahi. Tidak ada yang akan berpikir bahwa usahanya hanya sekedar lelucon. Tidak seorang pun akan percaya bahwa dia dapat menemukan harapan, sama seperti mereka tidak akan percaya bahwa setitik pasir pun dapat mengubur lautan. Meski begitu, Yun Ce masih mencari dengan segenap tekad dan jiwanya untuk mencari cara menyelamatkan Mu Suanyin. Dia mempertaruhkan seluruh kemauan dan jiwanya seperti hari itu dia memetik bunga udumbara Netherworld untuk Jasmine. Di mana-mana di sekitarnya, orang-orang dari alam Dewa Api tenggelam dalam kesedihan, kesakitan, atau penyesalan. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan saat surga dan neraka berpindah tempat di depan mata mereka. Semua mimpi indah yang mereka bentuk dalam pikiran mereka muncul seperti gelembung pada saat itu. Lebih buruk lagi, Raja Alam Snow Song akan kehilangan nyawanya karena usaha ini. Mereka yakin bahwa alam Snow Song akan menjadi musuh bebuyutan mereka mulai hari ini dan seterusnya. Konvensi dewa yang mendalam sudah dekat, Po Yun. Anda tidak perlu terlalu memaksakan diri lagi. Hah, Huo Ruli menghela nafas berat dengan ketidakberdayaan yang mendalam di balik nadanya. Ini adalah takdir. Bahkan jika saya tidak ditakdirkan untuk memasuki alam ilahi surga abadi sekarang, masih ada masa depan, Guru. Po Yun pasti akan bekerja keras dan mencapai alam master ilahi. Itu hanya akan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, itu saja. Mata Huo Po Yun masih jernih dan penuh tekad. Anak baik, senyuman tegang muncul di wajah Huo Ruli. Saat ini, inilah satu-satunya hiburan yang bisa ia temukan. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari proyeksi Vermilion Bird, karena perjuangan terakhir Mu Suanyin semakin lemah. Luka-lukanya tampak semakin memburuk setiap kali dia bernapas. Selama 1000 tahun, dia sangat membenci Mu Suanyin dan tidak bisa menahan diri. Jika ini terjadi sebelum Huo Ye diselamatkan, dia mungkin akan bersuka cita atas penderitaannya, tetapi Huo Ye diselamatkan, dan dia juga diselamatkan oleh murid Mu Suanyin, Yun Ce. Dia sudah menyesali kehilangan kewarasannya dan penyergapan terhadap Mu Bingyun saat itu dan sekarang dia dengan tulus tidak ingin melihat Mu Suanyin binasa di bawah cakar naga bertanduk itu. Raungan marah naga bertanduk kuno mengguncang langit. Saat ini ia telah menjadi sangat gila atas kematian mengerikan rekannya dan penjara inferno di sekitarnya telah berubah menjadi bencana karena kekuatannya. Bum 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 bum. Mu Suanyin terlempar secara horizontal oleh naga bertanduk kuno dan dia hampir tidak menutupi dirinya dengan lapisan es ketika dia mencapai sudut penjara inferno. Pada saat dia terbang dengan cepat melintasi api yang menjilati dan terbang tiba-tiba untuk menghindari semburan api naga lainnya, esnya sudah hancur total. Mu Suanyin memuntahkan 3 suap darah kotor berturut-turut dan titik-titik merah pagi mulai menutupi setiap bagian tubuhnya, bahkan rambut panjangnya telah kehilangan warna biru esnya. Pewaris darah Dewa Ice Phoenix tidak dilahirkan dengan rambut biru es. Itu adalah kondisi kekuatan dan kehidupan mendalam yang muncul setelah mereka mencapai alam yang sangat tinggi. Saat ini, rambutnya yang berwarna es telah menjadi sangat redup. Hampir setengahnya telah kembali ke warna hitam pekat yang pernah dia miliki di awal hidupnya. Itu bukan hanya hitungan mundur dari sisa kekuatannya tetapi juga hitungan mundur dari sisa hidupnya, saat rambutnya menjadi hitam sepenuhnya juga merupakan saat kematiannya. Racunnya telah sepenuhnya masuk ke tubuhnya, kata Yan Juhai Linglung. Dia berbalik untuk melihat Yan Wanchang. Master Sekte Yan, adakah yang bisa kita lakukan? Yan Wanchang tidak bergerak, seolah-olah dia tidak mendengar suara Yan Juhai. Beberapa saat kemudian,
Dia bergumam pada dirinya sendiri, Raja Alam Snow Song benar-benar sangat kuat. Dia dipenuhi luka serius, dia telah membakar seluruh darah sucinya, dia telah menghabiskan sebagian besar esensi darahnya, namun dia masih mampu mempertahankan momen ini. Tetap saja, ini berarti dia akan bertarung sampai tetes energi terakhirnya. Bahkan jika keajaiban terjadi dan memungkinkan dia melarikan diri, dia tetap akan mati. Hah! Pada saat inilah Yun Ce tiba-tiba membuka matanya. Kilatan merah menyala melintas di matanya yang sangat terjaga. Aku butuh bantuanmu, Master Sekte Huo, kata Yun Ce dengan nada rendah sambil menatap ke depannya. Apa itu? Huo Ruli berbalik. Tolong kirim aku ke sisi tuanku, Master Sekte Huo. Yun Ce terdengar sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sepele. Apa katamu? Kata-katanya sangat mengejutkan Huo Ruli, apakah kamu sudah gila? Saya ulangi, tubuh kecil Anda akan terbakar habis bahkan sebelum Anda mencapai 500, tidak, 1000 kilometer jauhnya dari lokasi pertempuran. Mendekatlah, katamu, itu benar-benar mustahil. Aku tahu, Yun Ce mengangguk. Itulah mengapa aku membutuhkanmu untuk melindungiku. Saya tidak bisa melakukannya. Huo Ruli berbalik dan berkata tanpa ragu, saya juga tidak bisa melakukannya. Lupakan kamu, kalau aku sedekat itu pun aku pasti akan binasa, aku tidak perlu memberitahumu kalau aku harus membagi kekuatanku dan melindungimu, kan? Juga, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu mendekat? Apakah kamu berencana untuk mati bersama tuanmu? Dia tidak akan pernah bisa melupakan hari ketika putranya, Huo Ye menjadi bodoh dan menyelinap ke dekat lokasi pertempuran, berharap merasakan pertarungan tingkat dewa yang mendalam dengan tubuhnya sendiri 1000 tahun yang lalu, dan ketika dia berada sekitar 500 km jauhnya dari pertempuran situsnya, dia dikejutkan oleh gelombang kejut kekuatan es Musuanyin. Pada saat itu, Huo Ye baru saja melewati kesengsaraan surgawi dan berada di alam roh ilahi tingkat pertama, terobosan dan peningkatan besar-besaran dalam kekuatan besar juga telah meningkatkan kepercayaan dirinya hingga ke titik arogansi, yang pada akhirnya menyebabkan tragedi itu. Mendengar perkataan Yun Ce, Yan Wanchang dan yang lainnya melirik ke arahnya. Mereka hanya bisa sampai pada kesimpulan yang sama seperti Huo Ruli, bahwa dia ingin pergi dan mati bersama tuannya. Tapi Yun Ce berkata dengan tatapan tenang dan dingin, mati bersamanya. Aku masih cukup waras untuk tidak melakukan hal bodoh seperti itu. Aku ingin pergi untuk menyelamatkan tuanku. Seolah-olah itu mungkin. Huo Ruli meraung. Kecuali Raja Alam yang lebih tinggi datang ke sini untuk memberikan bantuan mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan tuanmu. Dengan kultivasimu yang tidak berarti, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati saat mencoba hal seperti itu. Yun Ce menatap lurus ke mata Huo Ruli sambil berkata, 3 hari yang lalu, aku mencapai sesuatu yang menurutmu mustahil, sesuatu yang tidak mungkin kamu percayai. Beberapa saat yang lalu, aku sudah memberitahumu berulang kali bahwa ada 2 naga bertanduk kuno. Aku bahkan tidak ragu-ragu untuk mengambil sumpah darah dan bahkan kemudian, kamu tidak mempercayaiku. Apakah kamu melihat bagaimana keadaan sekarang karena keenggananmu untuk mempercayai kata-kataku? Sikapmu yang terlalu mementingkan diri sendiri telah membuatmu merasa malu lagi dan lagi. Jadi, apa hakmu sekarang untuk menyatakan bahwa aku tidak bisa menyelamatkan tuanku? Anda mungkin tidak mampu menyelamatkannya, tetapi bagaimana Anda bisa berasumsi bahwa saya juga tidak mampu melakukannya? Segera, Huo Ruli menjadi linglung. Beberapa jam yang lalu hari ini, kamu bersumpah dengan sungguh-sungguh dan mengatakannya sendiri bahwa kamu berutang budi padaku yang sangat besar dan karena itu, dengan senang hati akan memberikan apapun yang aku inginkan atau memenuhi permintaan apapun yang aku buat. Heh, Yun Ce tertawa ringan sambil mengejek, aku bodoh karena merasa menghormatimu saat itu. Huo Ruli, siapa sangka kata-katamu seperti itu,
Aku pasti akan membalas budi dan, pastikan melakukan apa yang aku katakan, tidak lebih dari tumpukan omong kosong. Dasar bajingan. Tidak ada seorang pun yang berani dengan marah mengutuk Master Sekte Gagak Emas yang terhormat dengan cara seperti itu. Penatua Sekte Gagak Emas Huorujin menjadi marah, bocah kecil dari alam Song Salju, kamu benar-benar berani menyalahgunakan Master Sekte saya. Sepertinya kamu bosan hidup, tutup mulutmu. Huoruli melolong marah, menyebabkan Huorujin dengan cepat mundur 2 langkah karena ketakutan. Energi yang sangat besar meletus dari tubuhnya, langsung membelah lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya yang seperti batu magma. Aku, Huoruli, mungkin seorang pengecut tapi aku tidak pernah menjadi orang keji yang akan mengingkari kata-katanya. Huoruli menghela napas berat. Baiklah, jika kamu ingin membuang nyawamu, maka aku akan mengikutimu. Paling buruk, aku akan kehilangan nyawaku. Ayo pergi. Dia mengangkat Yunce, setelah itu gelombang kekerasan dan badai menyerbu ke dalam penjara inferno penguburan dewa. Guru, Master Sekte Huo. Semua orang yang hadir berteriak ketakutan tetapi Huoruli menutup telinga. Dalam sekejap mata, sosoknya benar-benar menghilang dari pandangan mereka. Karena dia memiliki kekuatan di level Divine Sovereign, kecepatannya sangat cepat. Badai saja sudah cukup untuk membuat Yunce merasa tubuhnya seperti terkoyak. Untungnya, Huoruli segera menutupi tubuh Yunce dengan kekuatannya yang dalam, yang membantu Yunce secara bertahap merasa nyaman. Master Sekte Huo, cepat gunakan kecepatan tercepatmu. Jaraknya 3.500 km. Itu akan membutuhkan Yunce setidaknya beberapa jam, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bisa mendekati tempat itu hidup-hidup. Tidak demikian halnya dengan seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi seperti Huoruli. Mendengar kata-kata Yunce, dia mengertakkan gigi dan mengutuk, sebelum menyapu ke depan dengan telapak tangannya. Nyala apinya mengoyak ruang satu demi satu saat dia melewatinya, semakin mendekati kecepatan tertingginya. Kepadatan energi di wilayah penjara inferno penguburan dewa sangat menakutkan dan karena itu, Huoruli hanya bisa menempuh jarak yang sangat terbatas melalui ruang ripping. Namun, kecepatannya masih luar biasa dan sangat cepat dan mereka menempuh jarak 1000 km tak lama kemudian. Pada saat ini, Yunce perlahan mengangkat telapak tangannya yang memegang batu giok berwarna merah darah. Huoruli segera menoleh ketika dia merasakan aura panas terik dari batu giok, Vermilion Bird Jade. Pada pertemuan besar Sekte Divine Ice Phoenix beberapa bulan yang lalu, Vermilion Bird Jade lah yang dipersembahkan kepada Mu Suanyin ketika 3 Master Sekte Alam Dewa Api berkunjung. Itu langsung diberikan kepada Yunce. Mata Yunce terpejam saat kesadarannya dengan cepat tenggelam dan kemudian Vermilion Bird Jade juga menghilang dari tangannya. Di dalam mutiara racun langit, Yunce menamparkan pantat Honger yang sedang tertidur lelap saat itu. Dia melompat sambil berteriak dan berkata dengan ekspresi sedih, tangannya di belakang punggungnya, "Tuan, kenapa kamu memukul pantatku?" Dasar gadis kecil, Yunce menggertakkan giginya karena marah, kejadian besar telah terjadi di luar dan dia masih tidur di sini dengan sangat nyenyak. "Fiu, tenanglah. Jangan kehilangan ketenanganmu. Saya tidak mampu menyinggung setan kecil ini." Senyuman hangat yang tiada taraf muncul di wajahnya. Kemudian, dia memperlihatkan Vermilion Bird Jade di tangannya, "Honger, aku tidak pernah menghabiskan waktu bermain denganmu sejak aku tiba di alam dewa. Karena itu, aku selalu merasa bersalah di hatiku dan sebagainya." "Wow, baunya enak." Begitu Yunce menyelesaikan kata-katanya, mata Hong bersinar seperti bintang saat dia menatap lekat-lekat pada Vermilion Bird Jade di tangannya. Segera setelah itu, lampu merah menyala di hadapan Yunce, dan tangannya langsung terasa lebih ringan. Honger menghilang dan begitu pula Vermilion Bird Jade. Mendengar suara gigitan tajam dari belakang,
Yunce berbalik untuk melihat Honger menggigit sepotong vermilion bird jade yang mengandung energi dalam jumlah yang mengerikan. 3 gigitan kemudian, dia menelan semuanya. Sudut mata Yunce bergerak-gerak, kenapa aku mencoba mencari cara untuk membujuknya agar memakannya? Itu sama sekali tidak diperlukan. Hehe, Honger menyipitkan matanya sambil merentangkan tangannya, sekarang sudah hilang, Yunce sudah menghilang dari pandangannya saat ini. Honger melambaikan jarinya dari sisi ke sisi, dengan ekspresi merenung, kenapa dia tiba-tiba pergi? Mungkinkah guru marah padaku? Master Sekte Huoruli, seberapa jauh kita dari tujuan? Yunce sadar kembali dan meraung keras. Saat mereka semakin dekat ke area pusat, intensitas lautan api yang bergolak dan turbulensi badai energi menjadi lebih kuat beberapa kali lipat. Masih ada jarak yang tersisa. Kalau begitu, jadilah lebih cepat. Semakin cepat semakin baik. Tuanku tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Brengsek, Huoruli mengumpat dengan keras. Kekuatan apinya melonjak dan langsung membelah celah ruang sepanjang 10 meter, menyebabkan kecepatan perjalanannya menjadi lebih cepat. Anak laki-laki, karena kamu tidak berniat membuang nyawamu, setidaknya kamu harus memberitahuku apa yang ingin kamu lakukan pertama kali. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Huoruli tidak dapat memikirkan metode apapun yang bisa digunakan Yunce untuk menyelamatkan Mu Xuanyin. Yunce sedikit mengertakkan giginya sebagai jawaban tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku seberapa yakin kamu untuk sukses? Huoruli bertanya dengan suara keras, sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan perjalanan melintasi ruang angkasa. Sama sekali tidak, kata Yunce dengan suara berat. Hanya ada kemungkinan kecil. Apa yang kamu katakan? Huoruli membelalakkan matanya. Tetapi yang sedang kita bicarakan adalah tuanku. Yunce mengepalkan tangannya. Dia adalah orang yang paling menjagaku sejak aku tiba di alam dewa. Bahkan jika kemungkinannya dapat diabaikan, aku tetap tidak akan duduk diam saat tuanku kehilangan nyawanya. Petik 2. Cih. Aku tidak tahu metode mempesona macam apa yang digunakan wanita-wanita itu padamu hingga membuatmu begitu ingin menyelamatkannya. Huoruli tiba-tiba mulai tertawa keras, sungguh aneh. Aku mungkin akan mati karenamu, yang membuatku sangat marah, namun aku masih menganggapmu lebih menyenangkan dari sebelumnya. Hahaha, pegang erat-erat. Setiap kali dia mengoyak ruang penjara Inferno penguburan dewa, bahkan seseorang sekuat Huoruli perlu mengerahkan seluruh kekuatannya. Ketika mereka berada 2000 km jauhnya, gemuruh badai energi semakin keras dan memekakkan telinga. Ketika jarak mereka hampir 1500 km, pemandangan di sekitar mereka berubah warna setiap saat. Pada saat mereka mendekati tanda 1000 km, sisa gelombang energi yang tak henti-hentinya memancar dan kekuatannya menghantam dada Yunce, seolah-olah beberapa palu berat menghantamnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Kekuatan besar melonjak dari lengan Huoruli, yang mencengkeram Yunce dan penghalang api merah terang menyelimuti seluruh tubuhnya, secara efektif memutusnya sepenuhnya dari pengaruh eksternal. Ekspresi wajah Yunce dengan cepat kembali normal dan dia berkata dengan suara mendesak, Master Sekte Huo, tolong cepat. Saat ini jarak mereka sekitar 1000 km. Huoruli telah menyaksikan pertempuran itu berkali-kali tetapi tidak pernah sedekat ini. Kecepatannya tidak berkurang sedikit pun dan dia terus maju sambil membawa Yunce. Secepatnya, 750 km. 500 km, raungan naga yang sangat menakutkan dan mengejutkan bergema di seluruh tempat dan badai energi yang tampak seperti pertanda hari kiamat terhenti dalam sekejap. Setidaknya itu membuktikan bahwa Mu Xuanyin belum benar-benar kehilangan nyawanya. Huoruli mengertakkan giginya dan menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam penghalang api di sekitar Yunce.
Setelah itu, dia terus berlari ke depan. 450 km, 400 km, 350 km, 300 km, 250 km. Huo Ruli akhirnya berhenti dan berkata dengan suara berat, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Kalau tidak, jika naga bertanduk kuno itu tiba-tiba mengubah targetnya menjadi kita berdua pasti akan mati, tanpa keraguan sedikit pun. Ruang di sini bergetar dan melengkung sesekali. Huo Ruli menggunakan separuh energinya untuk melindungi tubuhnya sendiri dan separuh lainnya untuk melindungi Yun Ce. Jika penghalang di sekitar tubuh Yun Ce dibatalkan pada jarak sedekat itu, dia akan langsung dimusnahkan dan berubah menjadi debu. Tidak, bahkan debu pun tidak akan tersisa. Dia akan langsung menjadi ketiadaan. Itu tidak akan terjadi, kata Yun Ce dengan kepastian yang tak tertandingi. Sejak guru membunuh rekannya, ia pasti dalam keadaan gila, hanya berpikir untuk melakukan segala kemungkinan untuk membunuh guru. Itu sama sekali tidak akan memberi guru kesempatan untuk beristirahat dengan mengalihkan targetnya ke orang lain. Selain itu, kamu sendiri adalah penguasa ilahi yang perkasa. Naga bertanduk ini dan tuanku sepertinya sudah kehilangan cukup banyak energi sekarang, jadi tidak akan mudah untuk membunuhmu. Sial, Huo Ruli meneriaki pelecehan tetapi masih terus berlari ke depan sambil memegangi Yun Ce. Bagaimanapun, aku ada di tanganmu, dan mau tak mau aku melakukannya karena kamu menyelamatkan nyawa YR-ku. Tidak ada gunanya. Saat mereka semakin dekat ke pusat pertarungan sengit antara dua Divine Master, Yun Ce merasakan sensasi menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak terlukiskan, meskipun dia dilindungi oleh penghalang yang sangat kuat. Saat mereka semakin dekat ke lokasi pertempuran, bahkan penghalang api yang melindunginya, tempat Huo Ruli menuangkan separuh energinya, mulai bergetar hebat. Master Sekte Huo, seberapa jauh Anda dapat melakukan transmisi suara dari sini? Yun Ce berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ketenangannya. Jika itu di tempat lain, tidak akan menjadi masalah untuk melakukan transmisi suara hingga jarak beberapa puluh ribu kilometer. Di sini, 150 km adalah batasku karena gangguan dari kekuatan api penjara Inferno dan energi dari dua Master Ilahi. Huo Ruli meraung. 225 km. 200 km. Baiklah. Kalau begitu, menjauh 150 km dari mereka sudah cukup. Kata Yun Ce. Huo Ruli tidak membuang kata-kata dan terus bergerak maju. Dia menghujani kutukan di dalam hatinya, apa maksudmu dengan itu? Cukup, pantatku. Anda pada dasarnya bermain-main dengan hidup kami. 175 km. 150 km. Pilar api yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekitarnya dan salah satunya menelan Huo Ruli dan Yun Ce. Saat mendarat di tanah, seluruh rambut Huo Ruli meledak dan tubuhnya terbakar hitam di banyak tempat. Salah satu tangannya berada di tubuh Yun Ce dan satu lagi di depannya saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan sisa gelombang energi yang dihasilkan oleh dua guru agung-agung. Sekarang kami berada sekitar 150 km jauhnya dari mereka. Katakan apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Aku tidak akan bisa bertahan lama. Beritahu aku jarak pasti antara mereka dan posisi mereka, akan lebih baik jika jaraknya tepat sekitar 3 meter. Yun Ce bertanya, kamu setan kecil, Huo Ruli dengan kuat mengertakkan giginya dan melepaskan kekuatan mentalnya hingga batasnya. Setelah itu, dia segera mengulurkan tangannya dan meletakkan ujung jarinya di tengah alis Yun Ce. Inilah jarak antara mereka dan posisi mereka. Namun, mereka terus berpindah-pindah. Baiklah, Yun Ce menurunkan alisnya. Sekarang segera hubungi guru dengan transmisi suara. Menggunakan suara jiwa adalah yang terbaik dalam skenario ini. Semburan udara tak berbentuk datang dari kejauhan dan melewati dada Huo Ruli, menyebabkan wajahnya menjadi pucat saat dia hampir muntah darah. Ayo cepat,
Letakkan ujung jarimu di dahiku dan lakukan sendiri. Aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Yunce dengan cepat mengulurkan tangannya dan meletakkan ujung jarinya di antara alis Huoruli. Gumpalan suara jiwa ditransfer dalam jiwa Mu Xuanyin dalam waktu singkat melalui kekuatan mental Huoruli yang sangat besar. Guru, Anda harus bertahan. Murid akan segera tiba di sisi Anda. Jangan mengutukku dan menyuruhku pergi dan mendengarkan baik-baik apa yang aku katakan. Ketika suara jiwa murid ini terputus, kamu perlu menghitung dalam hati hingga 5 napas. Kemudian, sebuah bahtera berukuran kecil akan muncul di sekitar Anda, yang harus segera Anda bungkus dengan energi Anda. Selanjutnya, saya, murid akan keluar dari bahtera yang dalam dan menciptakan kesempatan bagi guru untuk dapat membunuhnya. Percayalah pada murid ini. Tanpa menunggu jawaban Mu Xuanyin, suara jiwa Yunce tiba-tiba berhenti. Di dalam penghalang perlindungan, dia memegang primordial mendalam ark di tangannya, yang dengan cepat membesar menjadi sekitar 3 meter. Master Sekte Huo, jangan batalkan penghalangnya dan segera pergi dari sini setelah bahtera yang dalam ini menghilang. Jika aku berhasil tetap hidup, aku pasti akan membalas budi ini. Dengan itu, seluruh tubuhnya menghilang saat dia memasuki bahtera primordial. Dunia di dalam bahtera primordial memperoleh kembali vitalitasnya ketika energi vermilion berjade dicurahkan ke dalamnya. Tapi, dia tidak tahu apakah energi vermilion berjade cukup untuk membuat bahtera dalam menempuh jarak 150 km sambil membawanya. Dia bahkan tidak yakin apakah bahtera itu bisa bergerak. Karena bahtera kuno harus bergerak sambil membawa dunia yang sangat besar, ia mengkonsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar dan kebutuhannya akan tingkat sumber energi juga sangat tinggi. Di era primordial, itu adalah bahtera yang sangat dalam yang dimiliki oleh ras dewa sehingga secara alami membutuhkan sumber energi tingkat dewa. Sebelumnya, energi Golden Crow Jade dituangkan ke dalamnya, yang habis segera setelah perjalanannya ke dan dari Azure Cloud Continent. Kemudian, dia tidak menggunakan bahtera primordial dan itu tetap tidak berubah bahkan ketika dia tiba di alam dewa. Dia tidak pernah percaya bahwa bahtera primordial yang dalam akan mampu melakukan perjalanan melalui ruang alam dewa sebelum menemukan sumber energi yang sesuai. Ketika Golden Crow Jade bertindak sebagai sumber energi, ia tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang gelap sarang setan pembantaian bulan dan dunia gelap di bawah tebing ujung awan. Ruang alam dewa akan jauh lebih kuat jika dibandingkan, jadi wajar jika berasumsi bahwa ia tidak akan dapat melakukan perjalanan melalui ruang di sini ketika menggunakan sumber energi pada tingkat yang sama. Vermilion berjade jelas merupakan sumber energi dengan tingkat yang sama dengan Golden Crow Jade. Pada saat dia mendapatkannya, dia berpikir untuk menggunakannya sebagai sumber energi untuk tabut mendalam primordial ketika dia kembali ke alam bawah. Tapi saat ini, tidak ada pilihan lain yang tersisa padanya. Dia hanya bisa bertaruh. Di dalam dunia bahtera yang dalam, Yunce berdiri dengan Heaven's Meeting Sword di tangannya. Dia diam-diam menghitung dalam hatinya sambil berpikir, tabut mendalam primordial, kamu adalah benda suci milik klan Dewa Roh Pedang. Saya mohon Anda berusaha untuk bergerak sendiri, hanya berjarak 150 km yang perlu Anda tempuh dari sini. Bahkan jika itu menyebabkan konsumsi total energi vermilion berjade, kamu harus memastikan untuk meneruskannya. Kalau tidak, jika aku mati di sini, kamu juga akan mati. Biarpun aku selamat, aku akan tetap menghancurkanmu. 2 napas, 4 napas, 5 napas. Tiba-tiba, ruang di luar berubah dalam sekejap. Apakah itu berhasil? Ya, benar. Pada saat ketakutan ini, karena kekuatan vermilion berjade yang utuh dan mungkin keyakinan Yunce juga, primordial mendalam ark berhasil melakukan perjalanan spasial pertamanya di alam dewa. Meski hanya menempuh jarak pendek 150 km, itu tidak ada bedanya dengan keajaiban cemerlang bagi Yunce.
Jika memungkinkan, hasil terbaik pastinya adalah dia memasukkan Musuanyin ke dalam primordial mendalam ark dan pergi ke tempat yang jauh dari sini, tapi Yunce tidak berani memendam harapan sebesar itu. Perjudiannya baru saja dimulai. Saat ia berhasil berpindah ruang, Yunce mengaktifkan Rumbling Heaven, menyebabkan kekuatannya mencapai batasnya. Meraih Heaven Smithing Sword di tangannya, dia bergegas keluar dari bahtera primordial, menyerbu langsung ke tengah pertempuran dua guru agung.